Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustazah. Bagaimana pendidikan guru penggeraknya Ustazah? Alhamdulillah hampir selesai Ustaz. Tinggal modul 3 Ustaz. Ini proses modul 3.1 Ustaz. Alhamdulillah, saya selaku kepala sekolah sangat mendukung terhadap program guru penggerak ini Ustazah, karena sangat mendukung terhadap kemajuan sekolah. Semoga lancar dan sukses sampai selesai Ustazah. Amin, amin Ustaz. Kira-kira ada keperluan apa ya Ustazah? Ya ini Ustaz, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa hal terhadap kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada jenengan Ustaz? Boleh Ustazah, silahkan. Jika ada yang bisa saya bantu, akan saya bantu Ustazah. Jadi begini Ustaz, selama Ustadz menjadi kepala sekolah di SD Plus Nurul Hikmah Pamekasan ini, adakah suatu masalah yang Ustadz hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Ustadz menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaian terhadap masalah tersebut? Yang mana ya Ustazah? Sebenarnya sih banyak masalah yang menimbulkan dilema di sekolah ini Ustazah. Oh, ini saja yang terdekat kemarin Ustazah. Saat penerimaan peserta didik baru, seperti Ustazah ketahui, tahun ini jumlah siswa yang mendaftar di SD Nurul Hikmah itu menurun Ustazah. Tahun ini kami hanya memperoleh kurang lebih 75 murid. Dengan jumlah murid tersebut, maka kami hanya membuka 3 kelas Ustazah. Padahal Ustazah tahu sendiri kan, kami memiliki 45 guru dengan jumlah 21 kelas. Dengan demikian, terjadi jumlah kelebihan guru pada tahun ini Ustazah. Padahal sebagian besar guru. Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Aris? Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah Pak Aris, saya juga sehat walafiat. Mohon maaf barusan saya datang dari pertemuan. Ibu sudah nunggu di sekolah saya ya. Iya Bapak. Boleh tahu nih ada apa kepentingannya? Bisa saya bantu? Ini Bapak, saya ada tugas sedikit ini dari profesi saya sekarang, menjalani calon guru penggerak angkatan 7 ini Bapak, untuk mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah dalam menjalankan tugas keseharian. Siap. Iya. Akan saya bantu. Iya. Kebetulan sekarang tidak ada kegiatan. Iya. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Iya. Baik. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun kasus bujukan moral itu? Saya mengidentifikasi suatu masalah terhadap bujukan moral ataupun dilema etika itu mengacu kepada mempelajari dulu masalahnya seperti itu. Dengan cara saya menganalisis masalah-masalah seperti itu dengan melihat latar belakang seperti itu. Karena apa? Untuk bisa mengidentifikasi suatu masalah, kita terlebih dahulu melihat latar belakang apa yang melatar belakangi dari masalah seperti itu. Berarti selama ini
Bapak sudah melakukan itu dengan cara yang telah Bapak sebutkan. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak. Iya. Saya menyelesaikan suatu masalah di sekolah, tentunya harus melewati suatu identifikasi masalah. Di mana tahapannya seperti itu. Yang pertama adalah mengidentifikasi suatu masalah. Identifikasi masalah itu kita didapatkan setelah kita melihat latar belakang, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita baru bisa merumuskan suatu masalah. Dari identifikasi masalah yang benar, kita mampu untuk merumuskan suatu masalah. Kemudian yang ketiga, kita baru merencanakan bagaimana cara untuk mengatasi masalah seperti itu, solusinya. Kemudian tentunya juga cari waktu-waktu yang tepat untuk untuk menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Oke. Kemudian hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bapak? Hal-hal yang sangat efektif dalam menyelesaikan suatu masalah, baik itu dilema etika maupun rujukan moral, adalah dari internal itu sendiri. Mengapa demikian? Kita perlu untuk menyadarkan pada siswa tersebut bahwasanya pentingnya suatu perubahan yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, kita mampu untuk memberikan kontrol kepada murid tersebut, sehingga murid tersebut bisa dikatakan tidak punya masalah seperti itu, dan dia membangun jati diri untuk bisa memperbaiki lagi. Seperti di bujukan moral, kita tentunya harus bisa menganalisa bagaimana suatu keputusan tersebut mampu untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bapak? Hal-hal yang merupakan tantangan pada dilema etika adalah kurang kerjasamanya dari orang tua murid. Sebab begini, di sini kan sekolahnya sekolah kesehatan, tidak menutup kemungkinan berbagai macam elemen profesi, juga beragam profesi yang dipangku oleh wali murid, sehingga dalam serap aspirasi tersebut juga akan berbeda dalam penanganannya. Karena apa? Makanya setiap ada pertemuan, pelibatan dari wali murid itu sangat diperlukan. Nah, di saat murid tersebut ada masalah, kan terlebih dahulu kita mengkaji benar tak salahnya, seperti itu ya. Jadi bagaimana respon dari orang tua murid untuk memfasilitasi, membantu permasalahan yang murid tadi, seperti itu. Karena apa? Tantangan yang paling berat kurang kerjasama dari orang tua siswa. Seperti itu, Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah rentan waktu atau jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau Bapak masih memiliki sebuah jadwal atau rencana di waktu lain gitu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Untuk menyelesaikan masalah, tentunya saya selaku ada yang di lembaga di sini punya prosedur untuk penyelesaian masalah. Salah satunya adalah kita terlebih dahulu mengidentifikasi seperti apa yang disampaikan tadi. Setelah mengidentifikasi, kemudian saya merumuskan suatu masalah. Baru ketindakan ini, Bu, saya mengatur strategi sesuai dengan situasi dan kondisinya. Bagaimana saya menyelesaikan masalah, memberikan layanan, bagaimana nantinya itu yang sekiranya mudah diterima, mudah dicerna.
Karena apa? Kalau kita tidak melihat situasi dan kondisi, khawatir nanti dalam penyelesaian masalah bukan tambah selesai, khawatir kami tambah runyam kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita mengatur target. Bagaimana suatu masalah itu terselesaikan dalam minggu ini. Jadi ada target seperti itu. Jadi tidak harus hari ini ada masalah, hari ini diselesaikan juga. Cuma tergantung dari situasi dan kondisinya. Cuman lebih cepat, lebih baik. Namun perlu penanganan yang cepat, tepat, kemudian tepat sasarannya juga. Kemudian adakah nih Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Iya. Faktor yang sangat membantu dalam dilema etika ini, yang paling membantu adalah faktor internal. Faktor internal yaitu ya kita memaksimalkan dari kesadaran dari murid itu sendiri. Yang pertama itu dari internal, kemudian yang kedua dari orang tuanya juga sama. Jadi kemampuan seorang guru untuk menyelesaikan suatu masalah pada muridnya sebelum dibawa ke ranah kepala sekolah. Dan kalau sudah guru tidak mampu baru dibawa ke kepala sekolah, bagaimana solusinya seperti itu. Bagaimana kemampuan kita untuk bisa mengkomunikasikan dengan orang tua murid. Karena apa? Kalau sudah mampu kita mengkomunikasikan dengan baik secara humanis, membicarakan dengan baik dan benar ke anaknya, jenengan bapak ibu sebetulnya begini, bagaimana ini langkah yang tepat, mari kita sama-sama. Kalau ada peran serta demikian, insya Allah cepat terselesaikan. Kemudian dari internal, dari yang nomor 3 yaitu dari guru, dari wali murid, dari wali kelas ya, dari murid, dari orang tua murid, kemudian wali kelas. Mengapa demikian? Karena kesehariannya itu selama proses pembelajaran lebih lama wali kelas. Kalau di SD lebih lama wali kelas. Jadi wali kelas itu insya Allah sudah tahu memahami karakter siswa setiap orangnya seperti itu. Kemudian yang keempat bisa pengembangannya ke guru bidang studinya. Khawatir dari wali kelas tersebut nanti anak itu cuma diam di wali kelasnya, khawatir nanti berbeda nanti saat penanganan tergantung dari guru bidang studinya. Makanya kita patut memaksimalkan dan mencari informasi, menggali informasi dari guru bidang studinya juga seperti itu. Kemudian yang dari pihak eksternal, tentunya siswa itu bisa mempengaruhi terhadap pergaulan sekitarnya. Dengan cara ya bisa jadi eksternal seperti itu, kita bisa tanya kalau kita berdekatan ke tetangganya. Apakah ini anak ini seperti ini, begini seperti ini kan? Insya Allah tidak jauh beda Bu, dengan perilaku apa yang ada di rumah dengan perilaku yang di sekolah itu tidak jauh beda. Seperti itu Bapak. Baik Bapak, mungkin ini pertanyaan saya terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bapak, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terutama di kasus dilema etika ini Bapak? Iya, pembelajaran yang sangat berharga dari proses pengambilan tentang dilema etika maupun juga moral ini adalah bagaimana seorang pemimpin pembelajaran yang dalam hal kepala sekolah maupun guru, pemimpin pembelajaran para murid itu paling tidak membuat keputusan yang bersifat universal yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Mengapa demikian? Kita menitik beratkan kepada orang banyak dan tidak menentang aturan. Meskipun itu baik, tapi kalau sekiranya baik itu dampaknya ke depannya itu meresahkan orang banyak, hanya orang segelintir saja perorangan yang bermanfaat, itu saya rasa kurang baik untuk dibahas. Makanya seperti ini adalah bagaimana untuk membuat keputusan semaksimal mungkin berdasarkan aturan dan menyangkut
banyak orang manfaatnya dan bernilai etika seperti itu. Oh, seperti itu. Tentunya hal-hal seperti ini didahului oleh budaya positif dan seperti itu untuk Iya, iya. mewujudkan keputusan yang bersifat universal dan bernilai etika. Baik, luar biasa sekali Bapak penjelasannya, ini sungguh sangat bermanfaat bagi kami. Iya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Saya mohon diri Bapak. Ya, semoga sukses Ibu. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.